Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita miskin muncul di pernikahan mewah untuk melihat putranya yang diadopsi 20 tahun lalu. Seorang wanita yang lemah dan miskin muncul di pesta pernikahan dan diejek oleh para tamu sampai seseorang mengungkapkan siapa dia, memberi pengantin pria hadiah besar yang dia inginkan sepanjang hidupnya. Siapa itu? Oh, bukankah ada keamanan yang lebih baik di sini? Aku tahu, dia bukan bagian dari keluarga Anastasia. Mereka semua wanita berkelas. Menurutmu dia bagian dari keluarga Taylor? Dia berantakan. Para tamu di pernikahan saat itu di country club tertawa ketika seorang wanita tua berpakaian jelek dengan penampilan kurus dan rapuh muncul dan berjalan menyusuri lorong. Semua orang terkejut dan mulai mengejek, berkomentar, dan memandangnya dengan jijik. Kedua mempelai masih pergi bersiap-siap atau berfoto, sehingga upacara tidak akan dimulai beberapa menit lagi. Tapi tidak ada yang percaya wanita acak-acakan ini adalah tamu di sini. Wanita tua itu melihat sekeliling pada yang lain, yang tidak memberinya apa-apa selain tatapan angkuh dan seringai menghina, dan berpikir bahwa semuanya adalah ide yang buruk. Namun seorang teman mempelai pria, Lars, berdiri dan mendekat. "Bu, apakah Anda tersesat?" Dia bertanya dengan lembut. Wanita tua itu tersenyum saat dia muncul dengan tulus. Saya di sini untuk pernikahan Taylor," jawabnya. Kepalanya dimiringkan ke bawah untuk membuat dirinya lebih kecil. "Oh, baiklah. Bagaimana kalau duduk?" Lars menyarankan, menunjuk ke salah satu tempat kosong di sekitar taman. "Tunggu," seseorang menginterupsi mereka. "Ada? Apakah itu kamu?" Itu adalah Nyonya Franklin, ibu Taylor. Dia baru saja tiba dari belakang panggung dengan calon menantu perempuannya dan mengenali wanita tua yang lemah itu. "Oh ya sayang," kata Nyonya Franklin dan menyeringai penuh emosi pada wanita itu. "Aku sangat senang kamu bisa datang." "Terima kasih telah mengundang saya," jawab Ada. Dan mereka berpelukan, mengejutkan seluruh tamu di sana yang tidak percaya Nyonya Franklin akan merangkul atau bahkan bergaul dengan seorang wanita berpakaian seperti Ada. Saat mereka mengakhiri pelukan, Nyonya Franklin berbalik, merasakan mata tertuju pada mereka, tetapi segera menyadari apa yang mungkin dipikirkan tamunya. Dia tahu para undangan yang sombong tidak tahu atau bahkan ingin berteman dengan siapapun di bawah status sosial dan ekonomi mereka. Dia membenci mereka karena itu. Namun orang-orang ini adalah bagian dari dirinya dan lingkaran mempelai wanita, jadi dia harus mentolerir mereka. Nyonya Franklin mendapat ide, tapi harus menunggu nanti. Dia mendudukkan Ada di sampingnya dan suaminya, yang juga mengenalinya dan tersenyum cerah padanya. Pengantin pria dan pengiring pria mengambil tempat mereka. Pengiring pengantin berjalan menyusuri lorong dan akhirnya pengantin wanita tiba di lengan ayahnya. Seluruh upacara itu indah, tulus, dan emosional. Ada menangis dan senang berada di sana. Meskipun hampir tidak ada yang tahu siapa dia. Dia tidak membutuhkan pengakuan. Yang dia inginkan hanyalah melihat Taylor bahagia dan menikahi cinta dalam hidupnya. Dia senang dan sebenarnya berencana untuk pergi setelah upacara berakhir. Tetapi Nyonya Franklin bersikeras agar dia datang ke resepsi. Pesta itu terasa aneh bagi Ada yang belum pernah menghadiri pesta pernikahan seperti ini sebelumnya. Bunga, dekorasi, makanan, minuman, dan semuanya lebih mahal dari apapun yang pernah dimilikinya. Dia merasa tidak pada tempatnya tetapi senang bahwa Taylor hidup seperti ini. Itu berarti pengorbanannya penting. Sekali lagi dia berencana untuk menyelinap keluar dengan cepat, tetapi Nyonya Franklin tiba-tiba naik panggung. "Halo semuanya, terima kasih telah datang ke pernikahan Taylor tersayang. Tersayang kami dengan Anastasia yang cantik.
Kami sangat bangga dan sangat bahagia untuk kalian berdua. Tapi Taylor, ayahmu dan aku punya hadiah untukmu. Ada, bisakah kamu ikut ke sini bersama kami juga?" Alis Ada melebar kaget saat semua orang menoleh padanya. Tapi dia berdiri dan berjalan perlahan untuk berdiri di samping Nyonya Franklin. Dia tidak bisa mengatakan tidak padanya setelah semua yang dia lakukan. "Taylor, hari terbesar dalam hidupku adalah 20 tahun yang lalu ketika seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun datang ke rumah kami dan mengisinya dengan kegembiraan." Nyonya Franklin memulai merangkul Ada. "Tapi itu tidak akan terjadi tanpa wanita ini di sini. Taylor, ini Ada, ibu kandungmu. Wanita pemberani ini mengorbankan segalanya agar Taylor bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini hadiah pernikahan kami untukmu, nak." Resepsi menjadi sunyi karena sebagian besar telah mengejek wanita itu sebelumnya. Tapi kemudian Tuan Franklin mengambil mikrofon. "Nak, kami tahu bahwa kamu sangat mencintai kami. Tapi kamu selalu bertanya-tanya tentang keluarga kandungmu, terutama ibumu. Dan ini dia," tambahnya sambil menunjuk wanita lemah itu. "Maukah kamu mengatakan beberapa patah kata, Ada?" Taylor telah berdiri dari mejanya dan mempelai wanita menutupi mulutnya dengan tangannya. Ada menggelengkan kepalanya dengan cermat, tetapi dia tidak bisa mengatakan tidak. Ini adalah kesempatannya. "Halo Taylor, ini aku. Aku tahu kamu mungkin tidak mengingatku, tapi terima kasih kepada orang tuamu. Aku ada di sini sekarang. Mereka membiarkanku datang dan bertemu denganmu dan melihatmu sangat bahagia. Aku akan selamanya berterima kasih kepada mereka untuk semua yang mereka lakukan untukmu." Dia memulai, suaranya tercekat. Dia berhasil menahan air matanya tetapi tidak bisa berbicara lagi. Oleh karena itu, Nyonya Franklin membantunya, menyuruh para tamu untuk bersorak untuk wanita pemberani ini dan menikmati sisa pesta. Setelah itu Taylor meminta waktu pribadi dengan Ada dan mereka pergi ke kamar di samping aula resepsi. Ada menjelaskan bahwa 25 tahun lalu dia menjalin hubungan yang buruk dan hamil. Dia tidak punya uang dan tidak punya apa-apa atas namanya. Jadi dia tinggal bersama pria mengerikan yang mencoba membesarkan putranya sampai dia meninggalkan mereka untuk wanita lain 5 tahun kemudian. "Saat itulah aku tahu aku menginginkan lebih untukmu," lanjut Ada menelan ludah. "Jadi aku berbicara dengan agen adopsi. Orang tuamu berada di urutan teratas dan sempurna." Taylor menangis terang-terangan, tidak takut untuk menunjukkan emosinya, bahkan sebagai seorang pria. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" dia bertanya, menggosok pipinya tanpa hasil. "Aku mengikutimu. Aku tahu di mana kamu tinggal. Aku tahu di mana kamu bersekolah dan lebih banyak lagi karena agen adopsi memberi ibumu P.O. Boku. Dan dia mengirimku kabar terbaru," jelas Ada. "Tapi baru-baru ini aku sakit dan aku menghubunginya untuk melihat apakah aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Dia langsung setuju. Orang tuamu adalah permata." "Ya, tapi begitu juga kamu. Kamu melakukan hal yang benar untukku. Dan aku, terima kasih banyak," kata Taylor sambil memegang tangan Ada. "Tapi apa yang terjadi? Apakah kamu memerlukan dokter?" Mereka berbicara lebih banyak tentang kondisinya yang tidak mudah diobati dan kemungkinan besar tidak akan pernah hilang. Tapi Ada mengubah topik pembicaraan dan membicarakan hal-hal yang lebih menyenangkan sampai Nyonya Franklin menyela mereka. "Kami membutuhkan mempelai pria kembali untuk dansa pertama," katanya, merasa tidak enak karenanya. "Tentu saja," kata Ada berdiri dari sofa. "Aku sudah mengambil terlalu banyak waktunya di pernikahannya. Kita akan bicara lebih banyak nanti, kan?" Taylor berdiri juga tetapi menatapnya dengan tajam. "Ya," jawab Ada. "Kamu harus bergabung dengan kami dan merayakannya." Nyonya Franklin memeluk wanita tua yang malang itu dan sisa malam itu terasa indah. Bahkan jika dia tidak pada tempatnya dalam pernikahan mewah itu, dia tetap diinginkan oleh orang-orang yang berarti. Setelah itu, dia dan Taylor membangun ikatan yang indah
dan dia bertemu dengan putrinya yang baru lahir, Laura Ada. Dinamai untuk menghormati Nyonya Franklin dan ibu kandungnya itu adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Ada meninggal dengan damai di tempat tidurnya beberapa bulan kemudian, mengetahui bahwa putranya hanya akan memiliki masa depan yang lebih cerah dan indah bersama mempelai wanita dan keluarganya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Menyerahkan anak untuk diadopsi adalah pengorbanan terbesar dan tanpa pamrih seorang ibu. Ada tahu dia tidak bisa memberi Taylor kehidupan yang baik dan melakukan hal paling menantang yang bisa dibayangkan. Jangan pernah mengejek seseorang karena penampilannya, mengejek orang karena penampilan atau pakaian mereka tidak baik. Dan para tamu di pesta pernikahan kemudian merasa tidak enak karena menghakimi Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.